Sebelum kita mulai lokakarya pada pagi hari ini, mungkin Bapak atau Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah saya kirim di kolom chat. Baik, kita mulai saja acara lokakarya daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Maulana, moderator pada Lokakarya Daring Indonesiana pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai Lokakarya Daring Indonesiana untuk Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya yang akan mengulas mengenai simulasi festival. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan perkenalkan kedua panel ahli pada pagi hari ini, yaitu Mbak Agustina Rohyanti dan juga Mbak Fafa. Oke, sebelum kita mulai acara Lokakarya Daring Indonesiana pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Lokakarya Daring Indonesiana pada pagi hari ini akan mengulas mengenai simulasi festival. Setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dan juga Kabupaten Dharmasraya akan diberikan waktu 5-8 menit untuk memaparkan mengenai festivalnya masing-masing. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengar mungkin secara teknis gitu panduan pada Lokakarya pagi hari ini dari panel ahli kita, yaitu Mbak Anti. Kepada Mbak Anti dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Irfan. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu sekalian? Terdengar, Mbak. Baik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya di pertemuan akhir Lokakarya daring ini. Hari ini kita akan mendengarkan masing-masing per kabupaten, masing-masing per daerah maksudnya, itu menjelaskan tentang apa saja persiapan festival yang telah dilakukan di daerah masing-masing. Karena waktunya terbatas, maka yang perlu dijelaskan itu yang pertama adalah nama atau judul festivalnya, kemudian tanggal kegiatan, apakah sudah ada atau belum, terus kemudian persiapan itu sudah sejauh mana, apakah sudah ada persiapan atau belum sama sekali, terus yang terakhir adalah yang paling penting itu adalah masukan-masukan untuk program besar bersama yang akan kita laksanakan. Waktu seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator adalah 5-8 menit. Saya mohon kepada moderator agar ketika lebih waktunya gitu bisa untuk diberitahu, di notis gitu bahwa waktunya sudah habis. Tujuan dari kegiatan di Lokakarya keempat ini, Bapak dan Ibu semua, adalah agar masing-masing kita semua paham betul gitu apa yang akan dilakukan oleh masing-masing daerah. Karena nantinya Kenduri Swarna Bumi ini merupakan satu kegiatan bersama yang akan menjadi payung daripada kegiatan-kegiatan atau program-program per daerahnya. Jadi itu ya Bapak-Bapak ya, yang pertama adalah judul kegiatan daerah, kemudian tanggal kegiatannya sudah ada atau belum, kemudian secara ringkas program apa saja, judul program maksudnya, kemudian persiapan, dan yang terakhir adalah masukan untuk program bersama ini gitu. Saya harap per daerah juga menyiapkan notulensi agar bisa masing-masingnya mencatat masukan-masukan dan usulan dari daerah lain untuk program bersama ini. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Irfan. Oke, terima kasih Mbak Anti atas penjelasannya. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali yang akan dipaparkan pada setiap kabupaten atau kota. Yang pertama adalah judul kegiatan, kemudian yang kedua adalah tanggal kegiatan, yang ketiga adalah mengenai persiapan, kemudian yang terakhir adalah masukan-masukan
untuk program bersama. Nah, untuk memulai 12 kabupaten atau kota pada pagi hari ini, mungkin kita bisa mulai dari Kota Jambi. Kepada mungkin perwakilan Kota Jambi, dipersilahkan langsung memaparkan. Halo, kepada perwakilan Kota Jambi, apakah ada? Oke. Cek. Cek. Halo? Ya, terdengar. Dengar ya? Pak Aloy, oke. silakan. Saya mengucapkan selamat pagi untuk semua, salam sejahtera. Saya sebagai praktisi saja dalam hal ini, ada beberapa teman juga di sini. Namun juga ada dari Budpar ya, Parbud ya. Dinas Pariwisata Kebudayaan, ada Pak Hendro sebagai Kabid, kemudian juga ada Pak Imam kalau tidak salah. Mungkin beliau belum hadir atau bagaimana, dan beliau tentu sudah membawa agenda untuk disampaikan pada pagi hari ini. Namun demikian, kami sebagai praktisi di Kota Jambi tentu saja mengikuti dan menyimak dari hari pertama hingga pagi hari ini. Kalau melihat dari berbagai agenda yang disampaikan oleh teman-teman di kabupaten, hampir sama ya, karena setiap tahunnya dari mulai Sungai Penuh, Kerinci, Merangin, Rarolangun hingga Bungo Tebo dan Kota Jambi dan Batanghari, itu semuanya punya agenda. Saya kira agendanya tidak jauh dari yang sudah tahun lalu, saya kira demikian. Oleh karenanya untuk Jambi juga, sekali lagi saya sebagai praktisi saja yang kerap kali mengikuti kegiatan, bukan penyusun agenda yang untuk dilaksanakan tahun ini, namun menyimak yang sudah, seperti ada Festival Tanah Pilih, ada juga Festival Angso Duo, kemudian ikut serta juga dengan kegiatan Provinsi Jambi dalam kegiatan Festival Batanghari. Selain dari itu juga ada beberapa kegiatan yang disertakan dalam Hari Jadi Kota Jambi. Nah itu sementara jangan kosong betul dari Kota Jambi, karena nampaknya teman-teman birokrasi belum muncul nih kelihatannya. Saya kira itu dulu, mohon maaf. Assalamualaikum. Bapak, mohon maaf Bapak, kira-kira Ya. apa masukannya Pak untuk Kenduri Warna Bumi ini? Yang pertama, dari awal kami mengikuti, yang tertarik saya, yang pertama itu adalah tentang pengelolaan pengetahuan budaya itu. Jadi hal ini saya kira alangkah baiknya di momen Kenduri ini juga sekaligus edukasi untuk masyarakat dan terutama kepada teman-teman adik-adik di pelajar dan mahasiswa dapat menghimpun tentang peristiwa-peristiwa atau ritual-ritual yang belakangan ini sangat dibutuhkan, baik teman-teman pengajar di sekolah dapat terhimpun atau secara kolektif atau semacam katalog ya. Mumpung eventnya tepat gitu, saya kira dari termasuk juga Damasraya dalam frame atau event Kenduri Warna Bumi ini ada lahir atau terbit satu katalog yang mungkin dapat dibuat atau dapat digunakan untuk sepanjang masa gitu ya, terutama terkait dengan pengetahuan tradisional, kemudian teknologi tradisional. Ya tentu hampir sama kalau dalam pengelolaan pengetahuan ini, saya rasa dari 10 PPKD ini dapat terangkum gitu. Saya hingga saat ini belum menemukan itu katalog tersebut atau apalah, ensiklopedia atau apa nama istilahnya gitu. Namun ini kesempatan yang bagus sekali dalam event ini nih. Karena bagaimanapun Bapak Ibu kita sadari terminologi dari Kenduri untuk orang Melayu memang sangat mendalam ya, berbeda dengan dari Pulau Jawa. Kenduri mungkin hanya sebatas kesusastraan ya. Tetapi kalau untuk di Melayu, terutama di Jambi, kata kenduri itu luar biasa. Hajat besar, hajat yang didukung oleh semua, lebih dari pernikahan anak pejabat lah kira-kira begitu. Jadi istilah kenduri ini istilah yang sangat membumi dan sangat yakin bahwa itu peristiwa besar sekali gitu. Nah, oleh karenanya ditempelkannya Warna Bumi itu lebih dahsyat lagi gitu. Oleh karenanya mari kita sama-sama event ini
jangan terlewatkan gitu, jangan sampai terabaikan sedikit pun, karena ini sangat menarik, baik dari frame eventnya ataupun publikasinya juga saya kira akan ditunggu oleh masyarakat banyak terkait dengan kegiatan ini. Saya kira itu aja dulu, Bu. Terima kasih banyak. Salam. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Aloy. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke dinas Kota Jambinya ketika masih ada waktu di akhir sesi nanti gitu. Betul. Mungkin kita bisa lanjut sekarang ke kota selanjutnya, gitu, ke kota atau kabupaten selanjutnya, yaitu Tanjung Jabung Timur. Mungkin kepada perwakilan Tanjung Jabung Timur bisa memaparkan. Halo, apakah ada? Oke, Tanjung Jabung Timur. Kalau belum ada, kita bisa lanjut saja ke kota atau kabupaten selanjutnya lagi. Batanghari, saya lihat di sini sudah banyak perwakilan dari Kabupaten Batanghari. Halo, mungkin dari Dinas Batanghari bisa memaparkan. Halo. Oke, kalau belum ada jawaban lagi, kita ke next kota atau kabupaten. Ayo, Ada ya? Ya, Bapak Suhaili, silakan. Ya, ada Pak Suhaili. Silakan Pak Suhaili. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para hadirin semua yang berbahagia. Perkenalkan saya dari Batanghari, Bapak Suhaili. Kebetulan saya juga dari Sanggar, Bapak Lantang, Desa Rambutan Masam. Kebetulan ada salah satu lokusnya itu berada di Desa Rambutan Masam. Jadi dapat kami sampaikan di sini Ibu, Bapak, bahwasanya beberapa hari yang sebelumnya sudah jauh hari kami sudah merencanakan kegiatan ini karena sudah ada juga beberapa tim yang turun ke tempat kami. Seperti tanggal 13 dan tanggal 14 besok itu ada DAS ya, eksibisi DAS, dan mungkin di tempat kami nanti dalam rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Agustus. 21 sampai 24 Agustus 2022 ini. Nah, direncanakan bersama nama kegiatan Festival Tapa Melenggang, di mana festival ini sudah dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Batanghari. Namun karena COVID kemarin, semua anggaran dialihkan kepada penganggaran COVID. Jadi festival ini hilang. Jadi festival ini adanya di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Batanghari. Nah, ini kita sinkronkan bersama nama kegiatannya Festival Tapa Melenggang. Pelaksanaannya itu di tanggal 21 Agustus sampai 24 Agustus. Sedangkan persiapannya sampai saat sekarang ini jujur kami masih menunggu sebenarnya, masih menunggu dari rondon ataupun dari semua stakeholder yang ada gitu. Namun dari kegiatan-kegiatan ini sudah terkonsep lah seperti itu. Ada beberapa yang akan kami laksanakan, misalnya ada penyambutan, ada festival hadroh, ada festival tari, dan semuanya itu ada festival tradisi lisan dan festival musik tradisi juga, itu dalam rencana. Namun itu nanti masih akan kami
kami inikan lagi, kami validkan lagi sehingga sesuai dengan sinkron dengan apa yang direncanakan bersama itu. Untuk masukannya mungkin untuk besok kami merasa ini agak keteter-keteteran juga karena memang tidak ada persiapan. Maksudnya persiapan itu agak mendadak gitu ya. Untuk besok memang tahun-tahun sudah teranggarkan gitu, jangan. Kalau batang ada di situ hijau Pak, kalau batang. Seperti kami di Batanghari ini kan ada dua dinas yang mengampu ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jadi ini yang belum kami dapat ini karena kayak mana ya, sepertinya anggaran itu belum terrealisasi gitu. Kalau memang kegiatan ini jadi bisa direncanakan dari awal gitu persiapannya itu. Jadi dari itu makanya kami agak keteteran sedikit. Kami berusaha semaksimal mungkin ini dari semua, saya yang dari pariwisata, mungkin kawan-kawan dari kebudayaan bisa melaksanakan ini dengan semaksimal mungkin, dan kami mohon selalu petunjuk dari kawan-kawan kementerian ataupun dari provinsi bagaimana acara ini dapat terlaksana dengan baik, terutama di fokusnya di desa kami, Rambutan Masam, nah itu, dan Benteng Tembesi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak sedikit ini belum ada persiapan sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Sedikit gambaran seperti itu. Ada beberapa OPK yang akan kami tampilkan. Itu tadi ada tarian, ada lagu, dan ada lomba-lomba hadroh, dan seperti lomba-lomba lainnya mungkin ada penyambutan juga gitu dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhaili. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke kota atau kabupaten selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali mungkin bagi yang baru hadir, jadi setiap kota atau kabupaten akan memaparkan mengenai festivalnya, yaitu meliputi judul kegiatan, tanggal kegiatan, kemudian persiapan, dan yang terakhir masukan-masukan untuk program bersama. Nah, untuk kota atau kabupaten selanjutnya yaitu Muaro Jambi, apakah sudah ada mungkin perwakilan dari Muaro Jambi mungkin bisa memaparkan? Halo, Kabupaten Muaro Jambi. Oke, nampaknya belum ada dari Muaro Jambi. Mungkin kita bisa lanjut ke kabupaten selanjutnya, itu Merangin. Kabupaten Merangin. Halo. Belum ada jawaban juga dari Muaro Jambi, dari Merangin. Kemudian kita lanjut saja ke Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin karena yang lain sepertinya rekan-rekan yang lain belum masuk dari Kabupaten Sarolangun, mungkin saya sedikit akan memaparkan sepengetahuan saya karena saya sudah ikut beberapa kali dalam rapat internal untuk persiapan
di Kabupaten Sarolangun. Yang saya pahami yang pertama judul dari Mohon maaf, mungkin bisa pindah ke tempat yang agak lebih sepi soalnya suaranya terlalu berat. mohon maaf ya Pak, ini masih di sekolah. Oh, ya udah kalau gitu tidak apa. Mbak Retnawati kalau emang nggak bisa ya silakan. Ya, baik. Saya telah mengikuti beberapa kali rapat internal dari kabupaten kami. Kami sepakat untuk mengambil judul yaitu Lapiak Sumando, yang mana nantinya kegiatan itu akan dilakukan kisaran tanggal 18 sampai 23 Agustus. Itu baru gambarannya. Mungkin habis itu nanti di dalam judul yang kami muat itu ada beberapa penampilan seperti tari-tarian daerah. Habis itu juga menampilkan sebuah budaya dari Kabupaten Sarolangun yaitu Lapiak Sumando. Habis itu ada semacam nanti ada arak-arakan yang mengusung budaya Kabupaten Sarolangun, dan nanti juga ada pengunjungan wisata di daerah Sarolangun, yaitu seperti pengunjungan peninggalan benda sejarah di Sarolangun. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi mungkin rekan saya yang ingin menyampaikan di Kabupaten Sarolangun. Ada yang mau tahu listrik nih? Mungkin dari Kabupaten Sarolangun mungkin bisa menambahkan dari Maaf Pak, berisik sekali dari Ibu itu suaranya. Sudah di mute, Bu. Silakan mungkin yang dari Kabupaten Sarolangun bisa menambahkan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke kota atau kabupaten selanjutnya. Iya, kami dari Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sudah dirapatkan kemarin di Kabupaten untuk berkumpulannya tim seni Kabupaten Sarolangun, sudah dibentuk baru di sini. Jadi kami dari tim Kabupaten Sarolangun rencananya itu ada ikon terbesar kami di Kabupaten Sarolangun. Kami bikin sekarang dulu lapak Sriwijaya namanya, sekarang kami bikin Laman Besamu karena bahasa Sarolangun kami terapkan nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kita bikin itu dari kelurahan dusun. Jadi per dusun itu Pak kita bikin ikon terbesar seperti peninggalan kita yang sekarang sudah modern. Kemarin ke zaman nenek-nenek atau mama-mama kami zaman dahulu itu menggunakan tikar atau lapi, itu namakan kami itu antar semendo antara pengantin perempuan dan pengantin laki-lakinya. Nanti itu pertukaran adat lama, jadi ada adat itu insya Allah kami publikasikan lagi. Jadi kemarin juga sudah kami dari tim seni Kabupaten Sarolangun sudah juga go nasional, sudah ke Batam. Saya juga pemain intinya waktu itu zaman Pak ABA Bupati kami Kabupaten Sarolangun. Jadi kami juga pernah tampil di acara pestanya Napa HBA juga, Pordisa juga, di acara itu di Anjungan Jambi, di Jakarta, di Taman Mini, juga ke Batam juga pernah, itu sudah pernah juga ke Malaysia juga, pernah ikut tim seni Kabupaten Sarolangun waktu zaman Pak Bupati kami Pak HBA itu terstruktur untuk tim seni, untuk bawa adat dari kabupaten masing-masing. Jadi insya Allah sekarang baru direncanakan, yang kemarin tertinggal sudah hampir 15 atau 20 tahun kemarin. Insya Allah kami perbarukan lagi, seperti itu kami angkat lagi dari Kabupaten Sarolangun. Kalau tidak ada halangan,
Insya Allah terlaksana. Jadi sekarang lagi menelusuri lah dusun-dusun itu. Nah, jadi yang sejarah-sejarah kami kemarin yang pernah kami bikin ikon Serolangun, juga kemarin juga ada itu asetnya, bikin video, bikin kaset, tapi waktu itu Pak Kadisnya sudah almarhum sekarang, jadi Bapak yang tukang pegang aset itu juga mungkin dicari-cari juga Pak. Ada salah satu Bapak yang ada di Provinsi Jambi, kemarin pernah terjun, dia pernah bawa video kami tampil. Waktu itu yang dari Serolangun, saya juga kurang tahu nama Bapak itu siapa, pernah Bapak itu mengunjungi kami yang tim pemain-pemain di Kabupaten Serolangun kemarin, cuman nantilah saya kasih kabar siapa Bapak itu kalau tidak salah dosen ya. Bapak itu yang mengabadikan sampai sekarang, video kami itu masih Bapak pegang. Jadi waktu kepala Dispora itu sudah nggak ada lagi, jadi kayaknya hilang di telan alam lah alat-alat itu kan Pak. Jadi sekarang insya Allah kami naikkan lagi, kami dari tim Kabupaten Serolangun, insya Allah kami perbarui lagi. Mudah-mudahan doa kita bersama untuk kelancaran acara kami besok. Terima kasih Bapak. Kalau terlaksana insya Allah, kalau doa kita memang dalam pemikiran kita memang mau dinaikkan yang seperti dulu yang direncanakan, rencana semuanya ada di otak, cuman kalau pelaksanaannya tuh izin Allah lah Pak. Ya, oke. Baik, Terima Ibu. kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Ya. atas paparannya. Oke, untuk menghemat waktu kita lanjut ke kota ke kabupaten selanjutnya. Halo, nama saya Ya, halo. dulu Mas. Halo, Iya, Bapak dari kabupaten mana? Darmasraya, Kabupaten Darmasraya. Oke, Ya. boleh dari Kabupaten Darmasraya. Ya, silakan. Ya, mungkin yang paling penting di sini yang perlu kita catat bersama adalah masukannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan lupa masukan apa atau usulan apa untuk festival besar yang akan kita laksanakan secara bersama-sama ini gitu. Terima kasih. Ya, silakan dari Kabupaten Darmasraya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Yusradi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sebenarnya Zoom kita ini sudah hari yang terakhir pada hari ini. Kami dari Kabupaten Darmasraya adalah hulu dari penyelenggaraan kegiatan ini, yaitunya kegiatan Kenduri Sorna Bumi. Dan sesuai apa yang dipaparkan oleh Bu tadi, bahwa kita pada hari ini adalah menentukan tema dari kegiatan tersebut. Kalau tema yang kami angkat dari Darmasraya adalah Festival Pamalayu Jilid 2. Karena hal ini sudah kami laksanakan pada tahun 2019 yang lalu. Yang kedua, penampilan yang akan kita laksanakan pada kegiatan tersebut. Yang pertama, kita akan mengadakan Arum Pamalayu, yaitunya kita akan memberangkatkan 100 perahu, mulai dari jembatan kabel Batanghari sampai ke Candi Padang Roco. Dan yang kedua, kita juga menampilkan kesenian-kesenian daerah yang ada di kabupaten kota se-Sumatera Barat dan juga Kabupaten Darmasraya itu sendiri. Serta kita juga akan menampilkan kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah kita ini akan mengagendakan untuk mencapai rekor muri. Mulai dari cara memasaknya kuliner tradisional tersebut sampai dalam penyajiannya kepada tamu-tamu nantinya. Dan juga akan menampilkan kesenian daerah. Dan seterusnya juga akan mengangkat drama atau kolosal Darah Petak dan Darah Jingga. Hal ini sudah beberapa kali disurvei oleh pihak kementerian tentang pelaksanaan kegiatan ini, dan insya Allah
kegiatan kita laksanakan sesuai dengan rapat dengan pimpinan. Kita insya Allah memulainya tanggal 21, kalau tidak ada perubahan sampai 23 Agustus. Kalau memang ada perubahan nanti kita sesuaikan dengan rapat-rapat teknis kita setelah Zoom ini. Dan juga kita akan membuat seminar, yaitunya seminar perbakalaan yang akan nanti difasilitasi oleh BPCB dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dan terusnya kita akan melaksanakan pameran artefak yang akan dipamerkan di Provinsi Sumatera oleh Provinsi Sumatera Barat dan juga BPCB. Dan itu mungkin terakhir kita akan mengadakan pusat budidaya tanaman rempah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan juga ini adalah salah satu pemicu kita pada saat tempo dahulu digunakannya jalur Batanghari untuk jalur rempah bagi kerajaan-kerajaan Dharmasraya maupun kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang ada di hiliran Sungai Batanghari sampai ke Tanjung Jabung Timur yang ada di Provinsi Jambi. Dan juga kita akan menampilkan produk UKM yang ada di Dharmasraya untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya. Mungkin barangkali Ibu kegiatan karena waktunya terbatas, secara ringkas kami sampaikan saja. Dan masukan kepada penyelenggara dari kegiatan ini adalah karena ini baru dari kegiatan yang menggabungkan beberapa kabupaten kota yang ada di Jambi dan satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, mungkin ini perlu koordinasi yang baik. Kenapa? Karena kalau tidak adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan baik yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di Sumatera Barat, mungkin hal ini tidak tercapai kesempurnaan dari kegiatan itu. Karena mungkin kami dari Dharmasraya melaksanakan kegiatan ini bergabung dengan kabupaten kota lain yang ada di beda provinsi, baru satu kali ini kegiatan yang kita laksanakan. Tetapi untuk kegiatan yang Festival Pamalayu ini sudah kita laksanakan pada tahun 2019 yang tempo dahulunya. Dan di sana alhamdulillah cukup antusias dan juga pembukaannya di museum yang ada di Jakarta yang dibuka langsung oleh Dirjen Kebudayaan itu sendiri. Dan mungkin tidak akan jauh berbeda kegiatan kami tahun ini dengan tahun-tahun 19 tersebut. Dan mungkin Bapak Ibu kalau mau lihat videonya nanti bisa kami kirimkan lewat ini, dan juga kepada Bapak Moderator bisa kita kirimkan apa yang saja yang kita lakukan. Itu yang kita tidak alhamdulillah makan bajamba istilah Sumatera Baratnya Bapak Ibu, kita juga melakukan kegiatan di sana nantinya, di mana tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri berbaur dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam makan bajamba itu. Mungkin itu barangkali tempat kita akan dipusatkan di yang pertama di Candi Padang Roco. Itu pusat kita yang telah terdahulu yang kita laksanakan tempo dahulu tahun 2019, dan juga akan dipusatkan di kantor Bupati Dharmasraya karena di sana akan diangkat nanti cerita masa dahulunya, yaitunya Darah Petak dan Darah Jingga, bahwa masyarakat tahu, Indonesia tahu dan dunia tahu bahwa di Dharmasraya itu ada cerita yaitunya Darah Petak dan Darah Jingga yang menggabungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Mungkin barangkali itu Ibu perlu koordinasi kita yang baik karena ini menyangkut agenda yang besar. Setelah daring ini perlu kita luring dan kita mantapkan pekerjaan kita, tentu dengan didukung oleh dana baik yang berasal dari kementerian maupun yang berasal dari kabupaten kota itu sendiri. Mungkin itu ada teman-teman. Mungkin itu saja Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusradi dari Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya mungkin dari Kabupaten Kerinci. Silakan Kabupaten Kerinci. Apakah sudah ada perwakilannya Kabupaten Kerinci?
Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke Kota Sungai Penuh. Nampaknya belum ada juga perwakilan dari Kota Sungai Penuh. Kita lanjut mungkin ke Kabupaten Bungo. Apakah sudah ada yang hadir dari Bungo? Ya. Halo. Halo Pak. Ya, silakan Ibu Diana. Kami dari Kabupaten Bungo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mengikuti beberapa kali Zoom meeting dari awal sampai akhir. Maka kami akan menyampaikan judul dari kegiatan kami, yaitu Le Anak Negeri Bumi Langkah Serentak Limbai Sayun. Dan yang akan kami angkat kegiatan tersebut yaitu Ngahu Lubuk Lahong, yang artinya ngincah lubuk larang. Di sini kami adapun kegiatan yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus, yaitu yang pertama kami membutuh kepada Dirjen Kemendikbud untuk merespon Bungo dan disambut oleh jamuan makan siang Pemda Kabupaten Bungo. Acara inti yang mendukung kegiatan Kenduri Suwarna Bumi yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022 yaitu tradisi Ngahu Lubuk Lahong, yang artinya di sini kami mengangkat ritual bagaimana proses pada saat penangkapan ikan yang dipimpin langsung oleh Tali Tiga Sepilin, yang dilakukan ritual keagamaan dengan menghanyutkan rakit batang pisang sepilin dan penangkapan ikan perdana yang ditandai dengan pengamburan jalo yang dilakukan oleh Dirjen Kemendikbud Ristek Teknologi. Terus pada saat itu akan adanya makan merawang, yaitu nasi baibat, pai ikan, dan kebat ikan bersama dengan masyarakat. Terus adanya atraksi membuat lemang dan gelamai yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang masih menggunakan tradisi lama, yaitu di tepi Lubuk Beringin. Sudah itu adanya peninjauan bazar dan pameran UKM, dan adanya hiburan seni tradisi yang oleh Mensro dan sanggar komunitas, yaitu Dindeng, Digung, Tau, dan Kerinok yang sudah ditetapkan sebagai WBTB. Terus pada tanggal Senin 15 Agustus kami juga akan melakukan kegiatan pembukaan berselang tahun, yaitu juga dibuka langsung oleh Kemendikbud, yaitu di agenda kegiatannya penampilan bujang gadis Bungo, terus adanya lomba kuliner tradisional dari Kabupaten Bungo dan lomba seni tradisi dari Kabupaten Bungo. Dan terakhirnya pada tanggal 16 Agustus 2022 yaitu adanya kunjungan oleh Dirjen Kemendikbud Ristek ke Dekranasda dan menyaksikan lomba permainan rakyat dan lomba cipta lagu daerah. Di sini kami untuk persiapan kegiatan kami sudah 2 kali rapat dengan instansi terlibat, yaitu bersama Pak Asisten 1 dan sudah mengecek lokasi yang akan dijadikan kegiatan pendukungan Kenduri Suwarna Bumi, yaitu Ngahu Lubuk Lahang yang berlokasi di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin 3 Ulu. Adapun dukungan dari kegiatan tersebut, kami mohon dari pihak kementerian agar dapat membuka secara resmi kegiatan yang ada di Kabupaten Bungo pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2022, karena kegiatan ini sudah diagendakan dalam kegiatan daerah Kabupaten Bungo. Dan kami juga membutuhkan dukungan anggaran dari kementerian untuk pendukungan kegiatan Ngahu Lubuk Lahong, dikarenakan dana yang ada di APBD yaitu cuma ada dana peresmian museum, terus festival berselang tahun dan restocking ikan. Jadi cuma itulah yang dapat kami sampaikan, Pak. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada masukan, Ibu? Ya, apakah ada masukan? Masukan kami yaitu kami mohon dari pihak kementerian agar dapat membuka membuka secara resmi kegiatan yang ada di Kabupaten Bungo yang kami lakukan itu pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Agustus 2022 karena kegiatan ini sudah diagendakan dalam kegiatan daerah Kabupaten Bungo dan juga sudah diketahui oleh Pak Bupati, Bu. Terus yang kedua, kami juga membutuhkan dukungan anggaran dari pihak kementerian untuk Ngahu Lubuk Lahong karena kami tidak mempunyai dana tersebut. Yang ada dana di kami yaitu untuk persemian museum, terus festival berselantau. Cuman itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Diana dari Kabupaten Bungo. Selanjutnya kita lanjut ke Kabupaten Merangin. Apakah sudah ada dari Kabupaten Merangin? Di sini ada beberapa dari Kabupaten Merangin, mungkin bisa mewakilkan. Oke. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke Kabupaten Tebo. Apakah ada dari Kabupaten Tebo? Ada, Bu. Halo, ya silakan. Halo, iya terdengar. Maaf instruksi sebentar Pak Moderator. Mohon teman-teman daerah itu memberikan masukan perihal kenduri warna bumi ini gitu ya. Jadi perihal tentang apa yang akan kita kerjakan untuk program besar kita bersama ini. Ya, terima kasih. Ya, oke, makasih Mbak Anti. Silakan Pak Aswandi dari Kabupaten Tebo. Masih di mute, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kami mulai pembahasan tentang judul dan tanggal persiapan dan masukannya ya. Untuk judul kami ambil nama Festival Negeri Pemuncak, yang mana festival ini menggambarkan kemargoan 7 koto pada masa 9 koto pada masa kerajaan Kesultanan Jambi di abad 17 hingga 20 abad 20 ya. Nah, jadi festival ini menggambarkan kekompakan marga 9 koto ini terdiri dari 9 dusun pada waktu itu, yang mana festival ini akan menampilkan berbagai macam adat istiadat setiap dusun-dusun di sekitar margo 9 koto ini. Kemudian untuk penampilan budayanya saling kolaborasi di antara desa-desa untuk menampilkan yang terbaik untuk di dalam festival ini, sehingga tercipta semangat kebersamaan antara dusun-dusun yang ada di bawah kemargoan 9 koto ini. Dan pada akhir-akhir ini memang setelah ada perubahan administratif kenegaraan hingga muncul konsep desa definitif pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang merubah dan menghilangkan konsep kemargoan. Hal itu menyebabkan terpisahnya antara 9 dusun ini yang dulu bernaung di bawah kemargoan 9 koto ini. Oleh karena itu terjadilah perubahan dalam bentuk kekompakan di dalam margo 9 koto ini. Dengan adanya festival ini akan membangkitkan semangat kekompakan serta mengembalikan tradisi-tradisi yang dahulu pernah ada di tengah masyarakat Desa Teluk Wali dan desa-desa yang pernah ada di naungan 9 koto ini. Yang mana Desa Teluk Wali pada saat itu adalah pusat ibu kota kemargoan 9 koto. Jadi
pada akhir-akhir ini memang biasanya Desa Teluk Kuali melalui pemerintah Desa Teluk Kuali dan seluruh elemen masyarakat di Desa Teluk Kuali setiap tahunnya memang mengadakan Festival Negeri Pemuncak bertepatan dengan momentum 17 Agustus Hari Kemerdekaan, namun hanya dalam cakupan wilayah desa saja. Namun dengan adanya kesempatan Kenduri Suwarna Bumi ini nantinya kami harapkan semuanya dalam naungan yang dahulu yang disebut 9 Koto ini bisa bersatu kembali di momentum ini, dapat menampilkan budaya-budaya mereka yang dahulunya sudah mulai terlupakan, dan semangat itu kembali ada pada masyarakat 9 Koto ini. Untuk judulnya mungkin itu, dan untuk tanggal yang kemarin sudah kami bicarakan dengan Dinas Pemda, itu kemungkinan kami mengadakan acara festival ini pada tanggal 19 atau 20, namun untuk lebih detailnya atau lebih tepatnya nanti bisa diinformasikan lagi, mungkin kami koordinasi dengan Dinas Pemda untuk tanggal yang pastinya. Dan untuk persiapan kami sudah mengatur berbagai macam perencanaan dalam kegiatan ini, termasuk rundown-nya juga, yang mana kegiatan ini sudah kami persiapkan sebenarnya sudah hampir 3 bulan kebelakangan, karena kami sudah mulai koordinasi dengan Dinas Pemda Dikbud dan juga Disporapar yang ada di Kabupaten Tebo, sehingga terciptalah beberapa rangkaian acara yang kami akan tampilkan pada kegiatan festival tersebut. Salah satunya dalam penyambutan tamu kami ada seloko adat, lembaga adat akan menyambut tamu, namun nanti akan disandingkan dengan tarian Teluk Kembang khas Kemargon 9 Koto yang menggambarkan kekompakan dan juga kesemangatan, kegotong royongan antara marga 9 Koto itu yang digambarkan melalui tari Teluk Kembang, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sidang negeri. Sidang negeri ini nantinya akan dilakukan di suatu tempat. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Saya persingkat saja ya. Untuk acaranya ada sidang negeri, dan itu diadakan di suatu tempat yang memang dikeramatkan di wilayah 9 Koto ini, yang biasanya masyarakat mengadakan ritual pelepasan nazar, dan juga selanjutnya nanti ada mandi negeri atau menyucikan kampung, dan selanjutnya nanti setelah selesai rangkaian kegiatan tersebut kembali ke wilayah ke tempat yang satunya lagi, yaitu di dapur kuliner tradisional yang nantinya akan bisa mempelajari masakan tradisional kami, dan juga dilanjutkan menuju homestay. Setelah lanjut ke homestay untuk jam istirahat sore, dan malam harinya di sanalah acara puncaknya tentang penampilan kebudayaan yang ada di Margo 9 Koto, yaitu peninjauan stand budaya, dan juga menuju panggung utama. Nantinya kami upayakan sediakan air nira yang khas dari Kemargo 9 Koto, dan juga penampilan tari-tarian, dan juga ada juga malam apresiasi budaya, yaitu perintis budaya, pelopor, dan pelaku budaya. Nanti ada momennya, dan dilanjutkan dengan tari-tarian daerah lagi, lalu lagu daerah, permainan tradisional, dan berserta ada stand-standnya juga. Bisa langsung ke masukan.
Oke, langsung ke masukan ya. Ya, oke, baik. Iya, siap. Untuk kami mungkin lebih ke arah seperti teman-teman yang lain ya, lebih kesulitan untuk mengatur runway-nya lantaran penyesuaian anggaran dana itu kami belum dapat informasinya lebih detail karena kami belum dapat secara lebih jelas apa-apa aja yang didanai, dan tidak didanai, dan kami juga berharap support dari pemerintah daerah dan juga semua elemen masyarakat dan juga dari lembaga dan kementerian, semuanya kami harapkan itu sebagai bisa menunjang kami untuk menyukseskan acara ini. Ya, mungkin itu untuk masukan. Oke, terima kasih Pak Aswandi. Saya ingatkan kembali gitu sebelum berlanjut ke kota atau kabupaten selanjutnya, waktu untuk memaparkan 5-8 menit meliputi judul kegiatan, tanggal kegiatan, persiapan, dan juga jangan lupa untuk memberikan masukan untuk Festival Kenduri Suwarna Bumi seperti itu gitu. Untuk kemudian selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apakah ada? Tanjung Jabung Timur, halo. Nampaknya belum ada dari Tanjung Jabung Timur. Kita beralih ke halo. Halo. Ya. Aduh, headset. Tanjung Timur ada. Hadir, ya, hadir. Silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Tanjab Timur dalam rangka pendukungan Kenduri Suwarna Bumi yang kami rencanakan semula tanggal 20 September sampai dengan tanggal 25 September. Jadi adapun kegiatan yang akan dilakukan yaitu yang pertama kita menghadiri Festival Mandi Sapar, dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk cagar budaya, ada kegiatan sarasehan, ada kegiatan juga penampilan OPK malam tari inai berupa ritual upacara adat malam perkawinan tradisi Melayu pesisir, dan terakhir ditutup dengan festival pesisir timur itu, dan ini kurang lebih berjalan selama 6 hari mulai dari hari Selasa. Kami tidak bisa merubah agenda ini dimaju atau dimundurkan terkait dengan Festival Mandi Sapar itu berada pada hari Rabu terakhir di minggu terakhir bulan Sapar. Jadi jatuhnya pada tanggal 21 September. Jadi karena letak lokasi keberadaan ini kami ada di 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Sadu untuk observasi untuk Mandi Saparnya. Untuk observasi kita mulai dari Kecamatan Berbak, Kecamatan Rantorasau, Kecamatan Muara Sabak Timur. Dan untuk lokasi Festival Masyarakat Melayu Pesisir Timur itu di Kecamatan Kuala Jambi, Kelurahan Kampung Laut. Jadi adapun untaian kegiatan ini rundenya kita ada 2 transportasi yang akan kita gunakan, itu air dan darat. Adapun transportasi air di sini kita menggunakan speedboat, lokasi di Kecamatan Muara Sabak Timur. Kita menuju ke arah kembali ke selatan, keluar dari muara Sungai Batanghari ke arah selatan yaitu ke Kecamatan Sadu, Sungai Air Hitam. Jadi sampailah di sana kita dilanjutkan dengan sarasehan kebudayaan OPK yang ada dan cagar budaya yang ada, mengunjungi museum ini yang dibuat yang sudah pernah ada oleh dari pesantren Wali Petu itu berinisiasi. Dilanjutkan dengan malamnya juga setelah observasi
observasi di museum ini itu kita ada sarasehan di kantor desa Air Hitam. Untuk pelaksanaan sarasehan ini mungkin kita terkait OPK di sana, terkait ritual mandi sapar, terkait masukan dari masyarakat yang masih menyimpan barang-barang objek diduga cagar budaya gitu. Setelah itu dilanjutkan malam harinya penulisan daun sawang dari atas daun mangga yang tradisi unik yang dilaksanakan oleh pesantren Olipe itu. Untuk malamnya dan besok paginya kita melanjutkan untuk menyaksikan ritual mandi sapar di pantai di Desa Air Hitam. Jadi dari pantai Desa Air Hitam kemungkinan kita akan mengunjungi daerah Kepri. Kita masih menggunakan speedboat, itu kita mengunjungi makam Datuk Paduka Berhala Ahmad Barus II, itu di Pulau Berhala, kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam dari Air Hitam itu, dan menginap di sana. Karena ada juga OPK yang objek diduga cagar budaya yang lain seperti meriam di sana yang masih ada dan sudah kondisinya hampir inilah dari segi keamanan kita memerlukan perhatian gitu. Karena ada bekas potongan yang kita lihat itu ada yang mencoba untuk mengambil tapi tidak bisa karena bekas meriam Jepang ini sangat panjang dan besinya keras, jadi tidak berhasil mereka untuk mengambil. Setelah itu kita menginap, dilanjutkan besok paginya kita mengunjungi anak dari Ahmad Barus II, Datuk Paduka Berhala di Kecamatan Berbak. Kita memasuki perairan lagi, masuk ke Sungai Nipah Panjang menuju Kecamatan Berbak, itu di Desa Simpang. Kita kembali masuk ke hulu. Itu di Kecamatan Berbak kita ada objek cagar budaya struktur makam orang kayu hitam. Dan di sekitaran itu kita melaksanakan observasi, ada candi struktur candi Desa Simpang dan ada struktur Desa Simpang, ada 2 di sana, dan di seberangnya di Desa Rawasari juga ada struktur makam orang kayu pingai, abangnya dari orang kayu hitam. Maaf Bapak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kita melanjutkan perjalanan masih diobservasi ke Koto Kandis Dendang yang pernah ditemukan arca Avalokiteswara yang masih tersimpan di koleksi Museum Jambi. Dilanjutkan kita menginap kembali ke rumah dinas Bupati untuk menyaksikan malamnya itu pagelaran untuk ritual upacara malam tari Inai. Dan besok pagi dilanjutkan sampai dengan hari Sabtu paginya kita ke Kecamatan Kuala Jambi untuk menyaksikan juga Festival Pesisir Timur. Nah, di situ mungkin disambut oleh suku Duano, kita naik pompong sampailah di Kuala Jambi sampai ke Kampung Laut. Di sana kita akan melakukan juga ada event kuliner di Kecamatan Kuala Jambi. Mungkin itu saja yang bisa sementara ini yang kami sampaikan. Ada beberapa pelaksanaan untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke kabupaten selanjutnya, yaitu dari Merangin. Apakah ada di sini ada beberapa dari Kabupaten Merangin yang bergabung? Mungkin Kak, bisa dari Kabupaten Kerinci, Kak. Oh ya, silakan dari Kerinci, silakan Pak Yodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari saya cuma bisa memberikan masukan ya, karena acara Kunderi Suwarna Bumi dari Kabupaten Kerinci sudah digelar baru-baru ini, yang bertemakan Kunderisco Undang-Undang Tanjung Tanah kalau nggak salah. Saya mau memberikan masukan Bu Anti, Pak Moderator. Permasalahannya mungkin ada di promosi maupun di produksi, kayaknya kurang deh di tempat kami, Kak. Soalnya banyak
banyak di antara kami yang tidak tahu loh adanya acara Kenduri Suwarna Bumi. Yang cuma tahu tuh mungkin cuma pihak internal maupun instansi terkait, dan masyarakat luas banyak yang tidak tahu, malahan ada yang sama sekali tidak mengetahui, Kak. Jadi masukan kami untuk Indonesiana maupun Kenduri Suwarna Bumi sendiri, tolong untuk masalah promosi dan juga untuk masalah informasinya, Kak, tolong diperluas lagi dan diperjelas. Mungkin cuma itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kabupaten Kerinci, Pak Yodi. Selanjutnya mungkin dari Muaro Jambi, apakah ada dari Muaro Jambi? Halo. Irfan, mohon izin. Ya. Mas Irfan. Ya, silakan Bapak. Ya, ini sambil menunggu yang terisi, termasuk Kabupaten Merangin yang sudah dipanggil-panggil berkali-kali, tidak ada yang mau mewakili bicara. Muaro Jambi, terus masih ada berapa kabupaten lagi? Masih ada 4 kabupaten. 4 itu apakah bisa disebutkan kotanya dan mungkin sudah ada yang siap untuk mempresentasikan? Yang belum, tadi dari Kota Jambi belum, dari dinasnya belum menyampaikan terkait festivalnya. Ya. Kemudian dari Muaro Jambi, Merangin, ya, dan Kota Sungai Penuh. Itu. Oke. Bapak Mungkin. Ibu yang hadir dari 4 kota tersebut, apakah bisa kami dibantu untuk mempresentasikan konsep dan gagasannya? Ya. Silakan. Kalau memang belum hadir, kita bisa menyela masuk melalui diskusi dan nanti sambil menunggu ke-4 kabupaten itu untuk bersedia mempresentasikan. Oke. Mungkin saya panggil sekali lagi gitu ya, Bu ya. Ya, Provinsi Muaro Jambi, Merangin, kemudian tadi mana 7 kota, apa nama? Merangin dan Kota Sungai Penuh. Oh, Kota Sungai Penuh. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk bisa mempresentasikan. Untuk yang sudah siap, mungkin bisa langsung mikrofonnya dinyalakan saja. Iya, iya. Ya, silakan. Apakah ada? Pak Heriandi mungkin dari Merangin sudah menyalakan kamera. Ya. Tes 1. Ya, sudah. Sebelumnya mohon maaf Pak. Halo, tes. Ya, terdengar Pak. Iya. Baru gabung kan Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan Pak. Boleh kasih gambaran Pak, kira-kira apa yang perlu dipresentasikan tadi? Oh iya, yang perlu disampaikan pertama adalah judul kegiatan, kemudian tanggal kegiatan, yang ketiga adalah mengenai persiapan pelaksanaannya, kemudian yang terakhir masukan-masukan untuk program Festival Kenduri Suwarna Bumi, seperti itu. Untuk Festival Kenduri Suwarna Bumi itu kapan Pak ya? Kurang tahu juga itu Pak. Dilaksanakannya kapan? Mungkin dari Mbak Anti, Mbak Fafa. Oh, ini justru yang mau saya tanyakan ke Mas Irfan, ke Pokja Indonesiana, mungkin yang lain nanti juga bisa membantu. Mohon maaf sebelumnya Pak Heriandi, ini juga menjadi pertanyaan besar kami. Siapa yang memberikan judul Kenduri Suwarna Bumi? Terus itu bayangan kita, dan ternyata salah. Bayangan kita itu ini sebuah festival besar yang akan diadakan oleh Provinsi Jambi yang didukung oleh 11 atau 12 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Ternyata tidak. Ternyata dari paparan tadi beberapa kabupaten akan mengadakan acaranya sendiri-sendiri di kabupatennya masing-masing dengan berbagai menu tadi. Nah, ini saya tanya kepada Mas Irfan, apakah yang hadir
pada siang hari ini ada dari pihak provinsi, dinas provinsi yang mengetahui konsep ini, atau ini itu kemudian menjadi judul Kenduri Swarna Bumi ini siapa, ide gagasan siapa gitu. Yang kemudian sama pertanyaan kami dari Mas Heriandi, ini kapan gitu kan, kesannya ini memang mau ada suatu acara besar gitu di Provinsi Jambi. Tapi ternyata hasil paparan tadi kan setiap kabupaten dengan menunya masing-masing akan menyajikan perhelatannya sendiri-sendiri, bahkan ada yang September, ada yang bulan Agustus, ada yang belum tahu, ada yang belum ada anggarannya, ada kompleks gitu. Nah, ini mohon didudukkan kembali kami tim ahli, Mbak Anti, saya juga mempertanyakan, ini siapa yang bisa menjawab? Mas Irfan, mungkin bisa dari Pokja, siapa yang bisa membantu menjawab? Iya, bodoh. Oke, silakan Mas Irfan. Jangan pasang ombak. Bagaimana mungkin dari ide besar gagasan ini lahir dari siapa gitu? Kita nggak dari paham sama sekali. Bapak Dirjen, Bu. Iya, kemudian kita bisa bertanya ke siapa untuk mengetahui konsep gagasan besar ini. Karena mestinya Pokja harus tahu betul ini mau melakukan apa, programnya apa, dan bagaimana gitu. Mungkin dari Pokja di sini bisa menjelaskan dari mungkin Bu Ayu di sini mungkin. Karena saya pikir ini belum ketemu ya, ini belum ketemu antar kabupaten ini masih dengan eventnya masing-masing. Terus saya pikir gagasan besar yang dinamakan Kenduri Swarna Bumi itu sendiri apa gitu? Konteksnya apa? Kan ini nggak nyambung dengan apa-apa yang mau dikerjakan tiap kabupaten tadi. Sama sekali saya sama Mbak Anti nggak ngerti, belum mengerti. Makanya ini butuh kita menyamakan persepsi dulu. Apa sih sebetulnya Kenduri Swarna Bumi ini? Karena ini penting sekali untuk pendampingan kita di lapangan dengan melibatkan 12 kabupaten ini mau diarahkan kemana gitu. Mbak Anti mungkin bisa menambahkan atau ada gagasan lain, karena sama saya justru ingin bertanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Aryadi. Ya, Bu. Saya satu. Silakan Mas Irfan. Sebentar, Mbak Fafa. Yeah. Mungkin saya bisa bisa tapi kurator. Iya, mungkin saya bisa menambahkan Bapak dan Ibu sekalian dan juga Mas Irfan dan Pokja. Memang ketika awal kita bicara tentang Kenduri Swarna Bumi gitu, kami memang mencoba mereka-reka juga ya. Sebenarnya Kenduri Swarna Bumi ini itu barang apa gitu ya, kemudian dia akan nantinya berbentuk seperti apa, dilahirkan oleh siapa, diinisiasi oleh siapa. Kami sebenarnya juga sedang belajar Bapak dan Ibu.
Untuk itu, di pertemuan kali ini kami mencoba menggali informasi sebanyak-banyaknya dari semuanya agar kita sama-sama bisa merumuskan dan mencarikan jalan keluar terbaiknya agar kegiatan ini bisa terselamatkan dan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Sempurna tidak akan mungkin. Gitu ya. Saya paham betul ini bukan pekerjaan mudah dengan 13 kabupaten dan kita mengusung hal atau judul yang kita namakan Kenduri Swarna Bumi, karena saya juga yakin koordinasi di masing-masing daerah juga bukan hal yang gampang karena komunitas dan dinas harus sama-sama ada koordinasi khusus untuk ini gitu. Nah, kami dari PTLK itu ada 2 agenda. Agenda yang pertama adalah lokakarya luring yang ini sudah terjadi selama 4 kali dan nanti akan ada lokakarya daring. Nah, untuk mencoba mencarikan solusi bagaimana agar Kenduri Swarna Bumi yang masing-masing kita juga belum tahu ini apa, itu di lokakarya nanti di lokakarya tatap muka kami mencoba untuk membuat atau mendampingi teman-teman semua merumuskan, ayo kita duduk bersama-sama, merumuskan bareng gitu, kemudian mencoba membuat konsep bersama, apa sih yang harus kita lakukan untuk Kenduri Swarna Bumi. Saya juga nggak tahu, mungkin Kenduri Swarna Bumi ini nantinya ketika kita duduk bersama bisa jadi namanya tidak itu gitu loh. Seperti itu ya Bapak. Jadi kalau ditanya, kami sendiri juga sama pertanyaannya dengan Mbak Fafa dan mungkin dengan teman-teman semua di sana gitu. Kenduri Swarna Bumi ini barang apa gitu? Apa yang kita harus lakukan untuk membuat konsepnya gitu ya, merancang gitu isinya gitu. Makanya di awal yang ikut di dalam lokakarya saya mempertanyakan, saya mempertegas kembali komitmen bersama dari bapak-bapak ibu semua. Gitu. Kira-kira itu Mas Irfan yang bisa saya sampaikan, karena saya juga yakin dengan keterbatasan dari Direktorat PTLK untuk pendukungan dari Kenduri Swarna Bumi ini. Jadi juga untuk itu kami juga mohon masukannya Pak, mohon diskusi-diskusinya gitu. Kira-kira Kenduri Swarna Bumi ini nanti mau kita apakan gitu. Yang kita sendiri juga belum jelas ini barang apa. Gitu Mas Irfan, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Anti dan Bu Fafa atas pertanyaannya. Di kolom chat Mas Abi sudah membantu menjawab seperti itu gitu. Ya, Terkait disampaikan Mas. Menurut saya ini disampaikan kepada teman-teman semua yang hadir di sini sehingga mereka satu pemahaman. Oke, Ya. oke. Ya. Jadi mungkin saya bantu baca dari jawaban yang dibantu oleh Mas Abi gitu, bahwa jadi Kenduri Swarna Bumi ini adalah event yang menggabungkan 2 event besar, yaitu Festival Pamalayu di Sumatera Barat dan Festival Batanghari. Lalu oleh Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan dikemas menjadi kegiatan yang bertajuk Kenduri Swarna Bumi. Kemudian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan PTLK diarahkan untuk memberikan dukungan berupa kegiatan yang difokuskan di Kenduri Swarna Bumi. Di antaranya kegiatan Indonesiana, belajar bersama maestro, dan juga pendataan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ya, sebelum lanjut Mas Irfan, mungkin dari penjelasan ini Pak Heriadi atau yang lain teman-teman akan kemudian menanggapi atau ada pertanyaan dulu. Artinya memang ini desain sebuah rancangan penyelenggaraan hajatan besar di Provinsi Jambi, kurang lebih seperti itu, yang akan mengemas
berbagai rangkaian yang akan disupport oleh berbagai kabupaten. Jadi itu harus kita sepakati sendiri bahwa ini tidak kemudian menjadi peristiwa yang sendiri-sendiri tiap kabupaten. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir akan ada pertanyaan dulu atau diskusi. Mungkin Pak Heriadi tadi akan melanjutkan pertanyaannya. Oke, baik, tes satu. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Agustina tentang sedikit penjelasan tentang acara yang telah disampaikan tadi. Terus terang kami selaku komunitas budaya di wilayah Kabupaten Merangin tentang kegiatan yang Kenduri Seko tadi Mas ya. Kenduri Seko tadi yang Mas Ari dibahas ya. Kenduri Suwarna Bumi apa tadi acaranya Mas? Kami memang baru tahu tentang kegiatan tersebut, tapi alhamdulillah jika acara tersebut dilaksanakan dan kami selaku komunitas budaya diminta atau untuk mengisi acara atau untuk menghadiri kegiatan, insya Allah kami menyediakan waktu untuk hadir ke acara tersebut. Mungkin kami bisa belajar dari event-event tersebut agar komunitas kami menambah pengetahuan seputar acara tradisi kebudayaan yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin itu aja Mas. Terus terang kami kalau untuk acara ini komunitas budaya kami baru tahu tahun ini Mas ya. Alhamdulillah terima kasih banyak kami sudah diundang untuk berbagi pengetahuan seputar acara tersebut. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih kepada Bapak Heriandi dari Kabupaten Merangin. Mungkin Mbak Fafa, Mbak Anti, kita lanjut ke sesi diskusi atau boleh Mas Irfan, langsung kita buat sesi diskusi ya, tanya jawab. Ya. Tapi menurutku memang entah nanti di sesi khusus ya, mungkin kita intern sebelum kemudian ada survei betul ke Provinsi Jambi agar kita tepat pada sasaran. Kita akan memberikan workshop luring kepada teman-teman yang ada di berbagai kabupaten ini secara tepat dan baik, artinya menu yang akan kita bawa, narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan memang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan, sehingga kita butuh untuk mengusulkan Mas Irfan ini tolong di notulen betul khusus untuk Jambi, karena ini menurut saya peristiwa besar yang memang ide gagasan awal dari Pak Dirjen tadi disebutkan, jadi tidak bisa kita tidak membuat perencanaan ini secara tepat, nanti disampaikan kepada Pak Wawan maupun Pak Direktur, ini harus ada meeting khusus tentang Provinsi Jambi ini menurut saya. Dan saya yakin Mbak Anti dan teman-teman dari tim ahli yang hadir pada siang hari ini juga menyatakan hal yang sama. Gitu. Nanti biar peristiwa Kenduri Suwarna Bumi ini memang benar-benar bisa terlaksana sesuai dengan goal dan target. Monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari berbagai kabupaten, sekiranya kami bisa memberikan penjelasan, nanti kita akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fafa. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi kalau gitu, Mbak Fafa, Mbak Anti, mungkin teman-teman dari mungkin itu aja, itu murah ya kalau itu ya. Mungkin teman-teman dari
kabupaten atau kota di Jambi maupun Dharmasraya mungkin ada pertanyaan gitu. Kalau misalkan kita jawab semampu kita dari PTLK seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Atau Mbak Fafa mungkin sementara belum ada pertanyaan, kita lanjut ke Ya, 4 kabupaten. kabupaten tadi Mas, coba Ya. dipanggil Mas. Muaro Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh, Merangin, dan dan Kota Jambi. udah Kota Jambi, Merangin, Muaro Jambi. Itu sama, Kota Jambi sama Muaro Jambi. Ya. Tadi sepertinya dari Kota Jambi minta waktu, Mas. Muaro Jambi ini kayaknya penting ya, karena di situ yang ada situs itu, sehingga kita juga perlu tahu apa rencana-rencana ke depan yang akan digelar gitu. Oke, dari Muaro Jambi, apakah ada? Siapa yang hadir, Mas? Ada datanya nggak? Di sini ada dari Disdikbud Kabupaten Muaro Jambi hadir, mungkin bisa mewakili gitu. Mungkin Kabupaten Muaro Jambi. Yanti. Dari Kota Sungai Penuh, apakah ada? Nggak ada. Kota Jambi. Pak Erwin Arifin dari Kota Jambi. Oke, kalau belum ada dari 4 kabupaten atau kota tersebut, mungkin kita ke sesi diskusi. Ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada Zoom meeting ini. Dari Parbud Kota belum ada ya? Parbud Pariwisata Kota Jambi. Pak Hendro, ada berita katanya lagi sakit beliau. Iya. Saya kira dari provinsi mungkin bisa. Provinsi Jambi. Sepertinya beliau-beliau lebih punya peran untuk kegiatan lintas kabupaten. Kalau yang sudah-sudah seperti begitu. Seperti halnya tahun lalu tentang kegiatan Festival Batanghari. Itu pun dilakukan lintas kabupaten sepertinya. Juga hari jadi pemerintah Provinsi Jambi, termasuk ada beberapa kegiatan yang kami saksikan, lomba perahu, kemudian lomba perahu naga, itu juga lintas kabupaten. Saya kira sangat baik jika seandainya dalam pertemuan kali ini dari provinsi dapat memberikan keterangan. Lagi-lagi kami hanya sebagai praktisi atau semacam forum seniman yang juga belum terakomodir ke semuanya, hanya berharap dan siap untuk membantu
kegiatan ini. Betul tadi kata Pak Ibu Anti tadi bahwa termasuk juga dari Ibu Papa, kami mengetahui ini ketika ada undangan untuk Lokakarya. Sebelumnya belum ada apapun itu. Tetapi dilihat dari kegiatan medsos, ada Bapak Dirjen begitu ceria dengan Pak Gubernur Jambi di suatu ketika menyampaikan berbagai gagasan-gagasan yang terkait dengan kenduri kota bumi ini. Sehingga sehingga respon oleh para pelaku seni, ya tentu sangat respect bahwa ini akan menjadi satu peristiwa luar biasa. Seperti di awal tadi saya katakan, terminologi kenduri ini kalau untuk di Melayu Jambi pada khususnya sangat wah gitu, yang dibayangkan seperti demikian. Saya rasa itu sambil menunggu teman-teman dari provinsi yang mungkin akan menjadi koordinator kegiatan ini, dan saya yakin pasti iya gitu. Dan dari Kota Jambi kami juga belum dapat konteks personalnya. Saya rasa itu aja yang tidak ada di Kota Jambi aja nih, tidak ada responnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Aloy. Oke, mungkin kalau belum ada dari 4 kota atau kabupaten itu, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi dari teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Atau mungkin dari Mbak Fafa dan Mbak Anti bisa mereview mungkin Lokakarya pada pagi hari ini dari paparan-paparan sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan beberapa yang sudah presentasi. Beberapa kabupaten memang ada yang sudah menyampaikan rencana dan program kegiatan yang akan digelar, hingga bahkan sehingga menyebut menu acara, ya, ada arah-arahan, ada lomba, ada kemudian berbagai pentas, pertunjukan dan sebagainya. Nah, kami dari tim ahli Indonesiana memberikan sedikit masukan bagaimana nanti yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu sekalian dari setiap kabupaten bisa disatukan dalam konsep kenduri Swarna Bumi itu. Kemudian mungkin memang ada satu puncak yang, karena tadi masih beberapa memang masih tentatif untuk waktu penyelenggaraannya. Mungkin nanti ada satu kesepakatan setelah kita memang bertemu, memberikan workshop persiapan ini, satu gagasan besar yang perhelatan yang memang didukung oleh semua kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin itu bisa menjadi puncaknya gitu, dan konsep penyelenggaraan ini memang menunjukkan dari kenduri Swarna Bumi itu sendiri, sekalipun nanti di setiap kabupaten ada pelaksanaan masing-masing gitu ya, seperti Kabupaten Bungo tadi jelas menyebut 14 sampai 16 Agustus. Kemudian ada yang di bulan September di Kabupaten ini acara yang di tepi sungai tadi, misalnya Kabupaten ini yang memasak lemang gitu di pinggiran sungai dan sebagainya. Ini memang konsep-konsep ini memang harus kita kita kerucutkan, kita diskusikan kembali agar sajian-sajian ini dalam tanda kutip terkemas dengan baik begitu, dan kita juga kemudian sangat mensupport untuk Bapak Ibu yang ada di kabupaten, di berbagai kabupaten, menyampaikan agar penyelenggaraan peristiwa tadi tidak harus kemudian diselenggarakan di alun-alun kota, tetapi mungkin Bapak Ibu bisa
bisa sekaligus mengenalkan, mengangkat daerah-daerah yang unik, yang punya storytelling, yang punya kekhasan, yang memang satu desa yang unik untuk kemudian kita angkat, itu juga bisa kemudian kita bersama untuk mendiskusikannya, termasuk sebetulnya menu atau sajian-sajian yang akan melengkapi dari festival Bapak Ibu di tiap-tiap kabupaten. Kolaborasi yang dikerjakan. Kemudian tentunya persiapan bukan hanya dari sisi teknis yang sama-sama nanti kita bisa diskusikan bersama. Mungkin dari saya itu, Mas Irfan. Kalau Mbak Anti mau menambahkan, monggo. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Anti. Iya, terima kasih Mbak Fafa. Ibu-ibu dan Bapak serta saudara yang hadir. Suaranya kecil, Mbak. Iya, Suaranya kurang jelas, Bu. Sudah? Apakah sudah terdengar? Iya. Ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, mencoba untuk menyampaikan rancangan-rancangan program-program apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing daerah, dan juga mencoba untuk membayangkan kira-kira perayaan besar apa yang akan kita kerjakan bersama. Untuk itu dari hasil 4 kali pertemuan lokakarya kita memang sangat ada urgensi yang besar ya, perlunya tim kerja yang akan merangkum semua kegiatan-kegiatan di daerah tadi. Satu tim kerja yang akan memformulasikan Kenduri Suwarna Bumi atau apapun namanya, nanti akan kita coba untuk diskusikan ketika lokakarya daring berikutnya. Kenduri Suwarna Bumi ini akan seperti apa dan apa yang kita bisa rumuskan di sana gitu ya. Terus yang kedua, untuk lokakarya yang akan diadakan berikutnya, lokakarya di pertemuan tatap muka, saya menghimbau betul identifikasi kepesertaannya. Jadi identifikasi kepesertaan yang diajukan itu harus betul-betul orang atau peserta yang nantinya memang akan mengaplikasikan hasil dari lokakarya tersebut pada pelaksanaan festivalnya. Harapannya hasil dari lokakarya tersebut nanti kita bisa membentuk bersama-sama gitu tim kerja untuk perayaan besar kita. Jadi mohon diperhatikan betul tentang rekrutmen kepesertaan untuk workshop. Diharapkan nanti kita dari hasil lokakarya bisa mengidentifikasi hal-hal urgent apa saja yang perlu kita rumuskan bersama agar kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan hasil yang memang hasil maksimal yang nanti kita capai bersama. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari Kota Jambi, Pak Aloy, saya sendiri juga mendapatkan informasi tentang Kenduri Suwarna Bumi ini dari media sosial, dari berita-berita, dari pewartaan, dari informasi. Nah, saya juga berharap teman-teman di sana sebisa mungkin juga mulai mencari informasi. Apa sih Kenduri Suwarna Bumi ini? Rumusan apa yang ingin disampaikan ke publik tentang kegiatan ini. Itu kita bisa mulai bersama-sama mencari informasi-informasi yang tentunya sudah tersebar di publik gitu ya. Mungkin itu saja Mas Irfan, barangkali nanti dari tim Pokja mungkin bisa sedikit lebih rigid memberikan informasi undangan untuk kepesertaan lokakarya, karena tujuan utama dari lokakarya yang ingin kita
bangun itu adalah tim kerja yang akan bekerja tidak hanya untuk Kenduri Suwarnabhumi tahun ini saja, tapi harapannya juga itu bisa berlanjut di tahun-tahun yang mendatang. Segitu Mas Irfan dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Anti dan Mbak Fafa. Mungkin sebelum Lokakarya ini ditutup, ada direct message gitu dari Kabupaten Merangin bahwa jaringan di sana tidak stabil. Dia menyampaikan bahwa di Kabupaten Merangin pada tahun ini akan melaksanakan salah satu kegiatan yang menjadi rangkaian kegiatan Kenduri Suwarnabhumi, yaitu Festival Jangkat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2022. Seperti itu yang dia sampaikan, Mbak Fafa dan Mbak Anti. Gitu. Oke. Kalau gitu berhubung waktu sudah habis, mungkin kita bisa akhiri Lokakarya Daring Indonesiana pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Oke, Moderator. ya. Maaf Pak. Anjurin. Maaf Pak. Masih ada waktunya kita kan sampai jam 11 kan? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Ini saya Pak dari Kabupaten Kerinci. Ini mau Pak Yodi. tanya lah Pak. Bu Anti. Assalamualaikum Bu Anti. Ya, waalaikumsalam. Apa suara saya kedengaran Bu Anti? Agak ini ya, ada kresek-kresek gitu Mas. Apa kedengaran sampai? Ya, oke lah. Gini loh Bu Anti, ini berhubungan dengan pelaksanaan Kenduri Suwarnabhumi. Ini puncaknya nanti kan di Festival Batanghari di Jambi kan Bu Anti? Itu gini, maaf sebelum ini saya interupsi sebentar. Jadi Mas Yodi nanti yang akan memutuskan puncak acara tersebut dan apa programasi yang dihasilkan itu adalah tim kurator. Tim kurator yang nanti akan dibentuk oleh kita bersama ketika Lokakarya. Gitu. Memang tidak ideal ya kita membentuk tim kerja karena di Kabupaten Kerinci sudah berjalan kegiatan programnya, penyelenggaraan kegiatannya gitu. Tapi tim kerja ini bisa nanti kita tentukan juga gitu untuk di tahun-tahun yang berlanjut seperti itu, Mas. Gini loh Bu, saya mau memberikan satu masukan yang seharusnya mungkin harus dilaksanakan. Promosi ini loh Bu, tentang promosi dan juga produksinya. Masalahnya tadi sudah saya sampaikan, banyak acara Kenduri Suwarnabhumi ini kan bagi saya itu adalah suatu event untuk menampilkan suatu, boleh katakan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat Bu. Akan tetapi banyak di antara masyarakat yang tidak tahu bahwa ada suatu acara gitu, boleh dikatakan acara bahasa kami itu alek gadang gitu. Kan kenduri yang besar tuh, acara hajatan yang besar di provinsinya. Banyak orang-orang yang saya tanyakan, tahu nggak dengan Kenduri Suwarnabhumi yang baru ini kita laksanakan di Kabupaten sendiri, di Kabupaten Kerinci sendiri ada kenduri di Tanjung Tanah, Kedepatian Tanjung Tanah baru ini. Banyak orang yang tidak tahu gitu Bu. Jadi kalau seandainya orang tidak tahu, berarti otomatis acara Kenduri Suwarnabhumi kita ini untuk apa gitu. Jadi bagi saya untuk panitia penyelenggara maupun untuk Indonesiana sendiri, harap untuk promosinya dan juga untuk produksinya lah sekiranya ya Bu, tolong dimantapkan lagi Bu. Itu saja mungkin masukan dari saya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Yodi. Langsung saya tanggapi ya. Jadi panitia penyelenggara untuk kegiatan ini bukan kami dari Platform Indonesiana, tapi adalah teman-teman sendiri nanti yang akan membuat planning dan perencanaannya. Nanti kita akan belajar Mas tentang tahapan praproduksi,
tahapan produksinya seperti apa, bahkan sampai pasca dan evaluasi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Yodi tentang publikasi, tentang promosi, itu nanti akan ada di lini masa produksi. Itu adalah tanggung jawab dari direktur program. Jadi nanti kita akan belajar banyak ya tentang bagaimana tata kelola sebuah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan atau festival agar bisa baik gitu tertangkap oleh masyarakatnya. Jadi memang tahun ini Kenduri Suwarna Bumi itu banyak yang miss ya Mas Yodi, karena ya itu tadi Kerinci sudah duluan, sementara tim kerja Kendurinya sendiri belum ada. Siapa yang memastikan tim kerjanya, siapa yang memastikan kemudian lini masa produksi nanti akan banyak itu Mas di situ gitu. Lini masa publikasi kapan, lini masa untuk mencari lokasi kapan, kemudian bagaimana kegiatan per daerah, itu semua nanti harus ada tim kerjanya. Jadi tim kerja khusus yang merancang Kenduri Suwarna Bumi. Nah, sekarang kita sedang mengarah untuk bagaimana kita membangun tim kerja tersebut gitu. Memang tahun ini saya yakin itu belum bisa terselenggara dengan sempurna ya gitu. Tapi tahun-tahun mendatang semoga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat pertemuan kita ini. Begitu Mas Yodi. Ya oke Bu, terima kasih banyak Bu arahannya. Ya, Kembali lagi pada Pak sama-sama. Moderator. Ya, terima kasih Pak Yodi atas pertanyaannya dan masukannya. Mungkin kita masih ada waktu 9 menit. Ada lagi mungkin pertanyaan, masukan atau tanggapan dari teman-teman yang hadir di Zoom meeting. Kami dari Kabupaten Bungo, Pak. Ya, silakan. Ingin menjelaskan lagi kepada Ibu Pawarti Utami bahwa acara yang untuk pendukungan Kenduri Suwarna Bumi yang diadakan di Kabupaten Bungo itu pada bukan tanggal 14 tapi tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2022 itu dikarenakan Pak karena berdasarkan rapat kami pada tanggal 24 Mei di Dinas Provinsi Jambi bahwa tim kementerian itu akan datang ke Damasraya itu pada tanggal 17 dan 18 Pak. Makanya kami Kabupaten Bungo mengambil tanggal 13 sampai tanggal 16 Agustus 2022 Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya sudah mencatatnya. Nanti tentu saja kami akan laporkan notulensi hasil diskusi kurang lebih selama 2 jam pada workshop siang hari ini. Makasih Bu Diana. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Diana. Apakah ada lagi yang lain? Mungkin kalau tidak ada lagi, saya bisa tutup Lokakarya Daring Indonesiana pada siang hari ini. Oke, mungkin saya tutup Lokakarya Daring Indonesiana pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah menyempatkan hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Ya, terima Mbak kasih, Andi, Bapak Bapak, Ibu Mbak Ati. sekalian. Mas Yodi, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Ya.